Selamat malam. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpah kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam acara Scholarship Talk malam hari ini. Sebelum memulai acara diskusi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber pada malam hari ini, Kak Nisa, juga Bapak Dekan Visip, Pak Sultan Raja Gugup, Ya, terima kasih. Bapak Ibu dosen, serta teman-teman yang sudah bergabung dalam acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita dengarkan sepatah dua kata sambutan dari Bapak Sultan Raja Gugup. Waktu dan kesempatan kami beri. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih ya pada Mbak Mutiara Nisa ya yang akan memberikan pencerahan kepada para mahasiswa yang akan melanjutkan meningkatkan pendidikannya ke tahapan yang lebih tinggi dan mendengarkan juga pengalaman-pengalaman dan cara-cara terbaik yang dilakukan oleh Mbak Mutiara Nisa sehingga bisa mendapatkan scholarship di Rumania. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga pada Pak Kaprodi, Pak Pradono yang telah bekerja sama dengan para dosen yang ada di Prodi HI, ada Mbak Ayu, ada Aap dan Ales dan para mahasiswa serta para mahasiswa yang berasal dari luar juga yang mungkin ada gabung pada hari ini yang ingin mendengarkan juga bagaimana caranya sehingga bisa tembus ya diterima kuliah luar negeri. Dan hal ini sangat penting sekali apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengambil prodi hubungan internasional ya. Saya yakin gitu ya apabila cara-cara yang disampaikan oleh Mbak Mutiara ini bisa diikuti, gitu ya, saya yakin pasti akan menjadi berhasil dari Hai USNI ini untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan saya berharap juga gitu ya, mungkin nanti Mbak Mutiara Nisa nggak hanya pada hari ini aja bisa memberikan pencerahan, masukan-masukan kepada para mahasiswa. Kami juga berharap nanti ya bisa juga selanjutnya memberikan masukan-masukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para mahasiswa kaitan dengan kegiatan scholarship yang dilaksanakan di Romania ini. Dan itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Febiana Balok ya pada hari ini menjadi MC pada acara kegiatan kita ini. Dan untuk itulah maka secara resmi kegiatan acara ini saya buka. Sekian dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Sultan. Dalam acara diskusi hari ini, kami mengundang Kakak Mutiara Nisa yang merupakan seorang pekerja sosial yang sedang mengejar gelar master dalam bidang bantuan masyarakat dan perkembangan. Mutiara Nisa merupakan lulusan ilmu sosial di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung di Jati, Bandung. Mutiara Nisa memiliki minat terhadap pengembangan masyarakat khususnya di Indonesia. Mutiara Nisa telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan khususnya di daerah perbatasan seperti yang dilakukan oleh Mutiara Nisa dan teman-temannya semasa menempuh kuliah S1 di daerah Luwilang, Cicalengka. Dan sekarang Mutiara Nisa menerima beasiswa dari pemerintah Rumania.
Mutiara Nisa mulai studi di negara Eropa yaitu Rumania. Kak Mutiara Nisa akan menyampaikan tips dan trik serta membagi pengalaman dalam mendapatkan beasiswa di Romania. Tidak lupa juga saya Febiana Balok selaku moderator malam hari ini akan memandu acara hingga selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Kak Mutiara Nisa menyajikan materinya. Kepada Kak Mutiara Nisa, kami persilakan. Terima kasih untuk moderator sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada FPCI Chapter USNI yang telah mengundang saya untuk hadir menjadi salah satu narasumber di seminar kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para dosen, juga dekan di Universitas Satya Negara Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini sepertinya saya akan mulai share screen. Sebelumnya untuk host boleh menjadikan saya sebagai co-hostnya terlebih dahulu supaya saya mudah untuk share screen-nya. Terima kasih. Belum bisa share screen, untuk hostnya boleh untuk jadikan saya co-hostnya. Oh, boleh. Ini saya mulai share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk screen-nya? Sudah, Kak. Sudah. Saya mulai untuk presentasi kali ini. Saya kasih judul untuk mentorship kali ini, yaitu Romania's Government Scholarship Unlocking Educational Opportunities, bekerja sama dengan FPCI Chapter USNI. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutiara Nisa. Saya merupakan student di Universitas Transilvania di Brasov. Saya mengambil jurusan Community Assistance and Development, dan juga saya termasuk penerima beasiswa dari pemerintah Rumania tahun 2021. Selanjutnya saya akan memulai dengan hubungan antara Indonesia dengan Rumania, khususnya di bidang pendidikan. Yang pertama, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rumania telah dimulai sejak 1950 melalui kerjasama di berbagai sektor seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan saat ini sudah merambat menjadi ke bidang pendidikan. Dan juga pemerintah Rumania menawarkan beasiswa untuk pelajar internasional yang bukan dari negara Uni Eropa, termasuk Indonesia sendiri. Sebelumnya ini saya akan menjelaskan apa sih manfaat dengan belajar di Rumania. Yang pertama, tingkat kejahatan dan kekerasan yang rendah, sehingga Rumania tergolong negara yang aman.
Ini saya menjelaskan seperti itu. Kenapa? Karena saya mengalami sendiri di sini, di mana saya merasa bahwa memang saya tidak pernah melihat adanya kejahatan yang memang apa ya. Jadi Rumania itu tergolong cukup aman. Yang kedua, kesempatan untuk melakukan exchange dan juga magang di negara Uni Eropa maupun di luar Uni Eropa dengan menggunakan beasiswa Erasmus Plus, yaitu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Uni Eropa untuk pelajar yang khususnya untuk pelajar yang melaksanakan studi di negara Uni Eropa termasuk Rumania sendiri. Yang ketiga, biaya kuliah dan biaya hidup yang lebih murah daripada negara Eropa lainnya, karena memang Rumania ini termasuk ke dalam negara di Eropa Timur, uh, yang mana memang untuk dari segi ekonominya sendiri itu uh, jauh di bawah negara-negara Eropa lainnya. Jadi untuk biaya hidupnya sendiri itu masih tergolong cukup murah dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Selanjutnya, pelajar memiliki hak hukum untuk belajar dan bekerja pada saat yang sama. Jadi, saya melihat di beberapa negara lainnya itu biasanya tidak semua negara membolehkan pelajar, khususnya pelajar internasional, untuk bekerja seperti part-time ataupun full-time. Tapi di Rumania sendiri, ini kita bahkan di resident card itu, mereka mencantumkan bahwa ada hak untuk bekerja. Jadi teman-teman yang memang ingin menambah pengalaman di bidang di lingkungan kerja itu boleh. Ya. Selanjutnya, Rumania juga memiliki universitas terbaik di Eropa Timur, khususnya di bidang kedokteran dan teknologi. Juga seperti halnya negara Eropa lainnya, Rumania juga memiliki bangunan-bangunan yang memang antik dan dilestarikan seperti itu. Dan juga ada salah satu bangunan yang paling terkenal, yaitu Kastil Dracula. Dan ya, Rumania termasuk ke dalam anggota Uni Eropa seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk beasiswa Rumanianya sendiri itu cukup mudah dilakukan. Maksudnya ya, untuk proses pendaftaran beasiswanya itu tidak seperti pendaftaran beasiswa-beasiswa lainnya yang biasanya membutuhkan beberapa tahap seperti dokumen, interview, dan lain sebagainya. Tapi untuk Rumania sendiri itu cukup berbeda dan memang itu sangat-sangat mudah karena prosesnya itu hanya melewati satu tahap, yaitu proses dokumen. Dan juga jangka waktu pendaftarannya itu yang lumayan lama yang akan saya jelaskan selanjutnya. Dan ya, setiap tahun berdasarkan data, pemerintah Rumania melalui Kementerian Luar Negeri memberikan sejumlah beasiswa kepada warga negara non-European Union sebanyak 85 kuota dan juga dari Kementerian Ekonomi dan Pariwisata sebanyak 40 kuota. Dan ini termasuk kuota untuk seluruh negara ya, jadi tidak ada kuota khusus per negaranya masing-masing. Jika memang nanti ada yang bertanya seperti itu, jadi itu tidak ada karena 85 kuota ini itu untuk seluruh negara yang mendaftar beasiswa ini. Dan selanjutnya saya akan jelaskan mengenai apa saja beasiswa dari pemerintah Rumania yang diberikan untuk mahasiswa internasional. Yang pertama, ada Romanian Government Scholarship by Ministry of Foreign Affairs. Jadi bukan tahap pertama. Jadi jalur pertama itu ada lewat Kementerian Luar Negeri. Pendaftarannya itu dibuka setiap bulan Desember atau akhir tahun. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu ada yang dimulai dari mulai November, bahkan jadi memang harus selalu stay cek lagi di websitenya. Untuk tahun kemarin sendiri, ini saya mengacu dari tahun kemarin, itu dibuka sekitar bulan Desember dan ditutup bulan Februari atau awal Maret. Juga ada beasiswa dari Romanian Government Scholarship by Ministry of Economy and Tourism.
Untuk MAT ini sendiri dibuka sekitar bulan Mei hingga bulan Juli. Jadi memang cukup lama ya jarak dari mulai pembukaan pendaftarannya itu. Jadi memang bagi teman-teman yang belum persiapan dokumen-dokumennya itu masih banyak waktu bagi teman seperti terjemahan dokumen dan lain sebagainya. Selanjutnya apa sih persyaratan beasiswanya sendiri? Yang pertama dari MFA ini cukup simpel memang. Jadi teman-teman tidak harus membuat esai dan lain sebagainya karena dokumen yang harus dilampirkan itu hanya berupa ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, paspor, CV, dan ini cukup berbeda di tahun sekarang itu ada letter of intent, yaitu bagi pendaftar beasiswa yang ingin mendaftar studi S3. Dan seluruh dokumen ini harus diterjemahkan menggunakan terjemahan tersumpah, atau kalau memang dokumennya sudah bilingual itu sudah cukup aman. Terus kalau untuk yang MAT sendiri ini cukup berbeda karena mereka memberikan persyaratan yaitu berupa esai, short esai, yaitu di formulir pendaftarannya ini sendiri ada di Aneks 1, Aneks 2, dan Aneks 3. Ini untuk formulir pendaftarannya bisa langsung di-download di websitenya Kementerian Ekonomi dan Tourism di Rumania. Nanti untuk linknya di akhir paling akan saya lampirkan. Lalu untuk persyaratan selanjutnya itu sama seperti MFA, ijazah, transkrip, paspor, dan juga ada tambahan KTP, dan juga ada tambahan lain yaitu medical certificate. Dan yang membedakan antara MAT dengan MFA ini sendiri yaitu untuk MFA itu teman-teman cukup melampirkan dokumen-dokumen teman-teman itu langsung di websitenya MFA atau Studi in Romania. Nah, kalau untuk MAT sendiri, karena ada persyaratan, salah satunya yaitu letter of recommendation. Nah, ini yang paling penting bagi teman-teman yang harus teman-teman pikirkan dari sekarang, karena untuk letter of recommendation ini sendiri tidak sembarang orang bisa memberikan rekomendasi untuk teman-teman. Misal teman-teman mau minta dari dosen teman-teman, itu nggak bisa ya. Jadi letter of recommendation ini hanya diberikan oleh institusi-institusi yang memiliki hubungan bilateral antara negara individu dengan Rumania. Salah satunya yaitu KBRI ataupun Kedutaan Rumania di Indonesia. Itu teman-teman bisa minta surat rekomendasi dari kedua hal tersebut. Ataupun misal teman-teman tahu salah satu perusahaan yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Rumania, itu bisa juga minta surat rekomendasi dari misal dari CEO-nya gitu, itu boleh. Nah, karena saya sendiri merekomendasikan teman-teman untuk yang ingin mendaftar jalur MAT itu untuk meminta surat rekomendasi dari KBRI, karena memang PPI dari sejak 2 tahun yang lalu kita mengajakkan kita melakukan kerjasama dengan KBRI di Bukares. Nah, oleh karena itu KBRI sendiri di sini meminta persyaratan tambahan, yaitu berupa SKCK dari Polri ataupun Polda. Itu. Selanjutnya, proses pendaftaran untuk jalur MFA ini cukup simpel seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, teman-teman membuat akun dan melengkapi data diri melalui website atau aplikasi Studi in Romania. Yang kedua, upload seluruh berkas pendaftaran yang sebelumnya saya jelaskan. Yang ketiga, membuat 2 pilihan universitas. Nah, untuk di 2 pilihan universitas sendiri ini teman-teman harus pikirkan juga matang-matang, karena kenapa? Biasanya misal teman-teman ingin studi lanjutannya di University of Bucharest misal, dan pilihan keduanya itu di Transylvania University of Brasov. Biasanya
ada beberapa case yang karena sebelumnya teman-teman ketika nanti sampai di sini teman-teman itu harus mengikuti kursus bahasa Rumania selama 1 tahun. Biasanya pilihan kedua teman-teman itu akan menjadi universitas tempat teman-teman mengikuti preparatory year. Dan pilihan pertamanya itu akan menjadi tempat studi lanjutan teman-teman, atau bisa jadi teman-teman akan melakukan studi preparatory year dan juga studi lanjutan di universitas yang sama. Jadi ini tergantung pilihan teman-teman dan juga tergantung kuota dari universitas. Misal untuk preparatory year-nya mereka akan lebih banyak menerima di universitas yang kedua. Tapi ada juga case yang misal nih teman-teman, seperti saya sendiri, jadi dulu saya cerita sedikit, untuk unit BV sendiri itu saya taruh di pilihan kedua, dan pilihan pertama saya itu di Kota Timisoara. Tapi karena saya selama di sini merasa bahwa sepertinya jurusan saya itu lebih cocok di universitas yang kedua ini, dan memang universitas kedua ini menyediakan jurusan saya gitu, jurusan yang ingin saya ambil. Akhirnya saya membuat surat ke Kementerian Pendidikan karena yang memang akan mengurus beasiswa teman-teman setelah lulus itu adalah Kementerian Pendidikan di Rumania. Jadi saya buat surat ke Kementerian Pendidikan dan akhirnya uh, saya bisa tetap stay di unit PV ini sampai lulus gitu. Terus setelah teman-teman membuat pilihan universitas, review, dan juga submit aplikasi, jangan lupa teman-teman cek lagi dokumen-dokumen teman-teman apakah ada yang kurang atau adakah yang harus ditambahkan. Lalu terakhir menunggu pengumuman akhir, itu biasanya sekitar bulan Juli, akhir Juli, ataupun awal Agustus. Itu tergantung dengan kuota pendaftar. Biasanya di 2 tahun terakhir ini memang pendaftar yang mendaftar beasiswa Rumania sendiri, khususnya Indonesia, itu cukup banyak. Akhirnya mereka melakukan extend dan ya, jadi pengumumannya itu biasanya paling akhir itu bulan Agustus. Yang terakhir setelah misal teman-teman lolos di beasiswa, lolos dan dapat letter of acceptance dari kedutaan Rumania, dan juga teman-teman telah menyelesaikan semua proses seperti visa dan lain sebagainya, berangkatlah ke Rumania. Selanjutnya, yang untuk proses MAT sendiri ini cukup berbeda. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan, teman-teman harus membuat esai, yang mana esai tersebut terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu Annex 1, Annex 2, dan Annex 3. Teman-teman bisa download di aplikasinya. Selanjutnya, membuat permohonan surat rekomendasi bisa ke KBRI, Kedutaan Rumania, ataupun instansi yang memiliki hubungan bilateral. Yang ketiga, pihak KBRI ataupun kedutaan ini yang akan mengirimkan bekas lamaran teman-teman ke Kementerian Ekonomi dan Pariwisata. Jadi ini yang harus diingat oleh teman-teman, dan emang ini selalu menjadi pertanyaan juga setiap tahun, apakah kita sendiri yang mengirimkan berkas lamaran kita atau pihak yang memberikan surat rekomendasi. Untuk proses MAT sendiri itu pihak yang memberikan surat rekomendasi lah yang mengirimkan berkas teman-teman ke ke Kementerian Ekonomi dan Pariwisata. Jadi individu itu tidak mengirimkan secara pribadi gitu kan. Nah, yang keempat, pengumuman seleksi 1 atau partial result oleh Kementerian Ekonomi dan Pariwisata. Yang kelima, pengumuman seleksi akhir atau final result oleh Kementerian Pendidikan Rumania. Jadi untuk peserta yang lolos di Kementerian Ekonomi dan Pariwisata ini akan langsung ditransfer seluruh berkasnya itu ke Kementerian Pendidikan Rumania. Yang membedakan dengan MAT yang sebelumnya itu, untuk MAT sendiri itu memang sudah dokumen teman-teman itu langsung dikirimkan ke Kementerian Pendidikan Rumania. Jadi memang cukup simpel untuk MFA sendiri. Selanjutnya, apa sih yang di-cover oleh beasiswa tersebut? Yang pertama itu tuition fee, monthly allowance. Setiap bulannya teman-teman akan dapat uang saku, itu berbeda tergantung jenjang pendidikannya masing-masing. Yang ketiga itu medical insurance.
Terus accommodation expenses ini tergantung kampusnya masing-masing. Ya, tergantung kampusnya masing-masing. Ada yang memang menggratiskan secara full, jadi teman-teman tidak harus bayar asrama. Ada juga yang partial, jadi setengah-setengah. Jadi setengah sudah dibayarkan oleh beasiswa dan setengahnya lagi harus dibayarkan secara pribadi yang bisa teman-teman ambil dari uang saku teman-teman. Selanjutnya Romanian Language Preparatory Year itu juga sudah di cover. Dan yang terakhir diskon sebanyak 50 sampai 90% untuk local transportation seperti kereta, bis dan lain sebagainya. Dan juga khusus untuk penerima beasiswa dari pemerintah Romania sendiri itu ada kebebasan dalam membayar visa. Jadi ini tidak harus dibayarkan oleh teman-teman. Selanjutnya, tips untuk mendapatkan beasiswa ini saya sebetulnya tidak yang apa ya, benar-benar yakin memang jika teman-teman melakukan ini teman-teman akan diterima. Ini cuma dari personal experience saya aja dan juga teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu research secara mendalam dan juga uh, uh, pribadi ya. Maksudnya jadi seperti ini. Banyak dari teman-teman yang biasanya masih istilahnya apa ya, maaf ya, kasarnya itu seperti masih ingin disuapi gitu. Kenapa saya katakan masih ingin disuapi? Karena banyak dari teman-teman yang padahal pertanyaan itu tuh bisa teman-teman temukan di Google ataupun website-nya langsung, tapi teman-teman masih menanyakan hal tersebut ke awardee yang memang apa ya, cukup sering mendapatkan pertanyaan tersebut gitu. Jadi misal ada yang menanyakan, Kak, persyaratan beasiswanya apa sih? Persyaratan beasiswa sendiri itu sudah ada di websitenya langsung, jadi teman-teman sebetulnya bisa cek sendiri gitu kan. Jadi kenapa saya cantumkan hal ini dalam, maksudnya kenapa saya tekankan hal ini, karena analoginya seperti ini, teman-teman ketika setelah lolos dapat beasiswa itu teman-teman akan hidup sendiri gitu di sini, yang mana Rumania itu sangat jauh dari Indonesia gitu, jadi memang teman-teman akan dituntut untuk hidup mandiri. Jadi sebelum itu memang teman-teman harus mempersiapkan diri lah ya, mempersiapkan diri dan membiasakan diri untuk mandiri dalam segala hal gitu, termasuk dalam mencari informasi. Yang kedua, menyiapkan berkas dari jauh-jauh hari, itu penting. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri. Jadi, mumpung masih ada waktu, teman-teman bisa menambah pengalaman, misal untuk kegiatan sosial, ataupun teman-teman bisa ikut kegiatan-kegiatan seperti seminar untuk meningkatkan kualitas diri teman-teman gitu. Eh, dan juga jika teman-teman masih kuliah saat ini, teman-teman bisa menambah nilai IPK teman-teman. Itu juga cukup diperhatikan oleh penyelenggara beasiswa. Lalu submit aplikasi sebelum deadline. Jangan tunggu akhir-akhir gitu. Jadi jika dokumen teman-teman sudah lengkap, segera submit dokumen tersebut. Yang selanjutnya yaitu cek email pada saat pengumuman. Ini juga penting karena biasanya pengumuman itu hanya dikirimkan melalui email. Ini ada satu cerita juga. Jadi award di tahun kemarin itu ada yang tiba-tiba DM saya, katanya, Kak, saya lolos beasiswa, tapi dia baru buka email tersebut sekitar 1 bulan setelah gitu. Saya paham kenapa, karena memang biasanya saya sendiri kan yang sebagai orang Indonesia itu dulu itu jarang sekali buka email gitu kan. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Teman-teman harus sering cek email pengumuman, terutama di bulan-bulan pengumuman seperti bulan Juli hingga Agustus. Dan juga jangan lupa banyak-banyak berdoa. Dan ya, hal yang jangan teman-teman lakukan, ini yang paling penting yaitu menambahkan dokumen sesuka hati.
Misal teman-teman melihat bahwa dokumen-dokumen saya ini kayaknya kurang dapat meyakinkan penyelenggara seperti hanya CV, jasa dan transkrip. Akhirnya teman-teman menambahkan hal-hal lain seperti misalnya sertifikat bahasa Inggris. Itu jangan ya, itu jangan teman-teman lakukan karena memang penyelenggara beasiswanya sendiri tidak menganjurkan hal tersebut gitu. Juga CV tidak sesuai dengan program yang diminati. Misal di CV tersebut teman-teman lebih banyak di bidang sosial. Padahal teman-teman ingin mendaftar jurusan ekonomi ataupun misal teknik gitu. Itu kan jadinya kurang sinkron gitu kan. Dan yang terakhir tidak bersungguh-sungguh. Ini yang paling penting, harus sungguh-sungguh dalam mendaftar beasiswa. Beasiswa manapun. Dan terakhir, ini salah satu pengalaman saya selama studi di Rumania selama kurang lebih 3 tahun. Dan bisa teman-teman lihat juga, ya saya pernah apa mengunjungi salah satu tempat touristic places dengan teman-teman kelas saya waktu di semasa preparatory year. Dan juga kita setiap tahun memang PPI Rumania sendiri aktif mengikuti kegiatan Multicultural Day di berbagai kota seperti di Warsaw dan juga di Bucharest untuk memperkenalkan budaya Indonesia, dan juga kita biasa merayakan hari-hari nasional itu di KBRI. Dan ya, saya juga pernah mengikuti kegiatan exchange dengan Erasmus tersebut di University of Malaya. Dan karena memang saya juga ingin menambah pengalaman saya di lapangan, saya juga dan juga untuk menambah-nambah uang jajan dari awal sejak saya sampai di Rumania, saya sudah uh, melakukan part time. Dan ya, seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung mungkin diambil alih oleh moderator kembali. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Sebelumnya mohon maaf, jaringan saya agak kurang baik. Oke, untuk memperjelas pemahaman materi yang telah disampaikan oleh Kak Nisa, kami undang peserta yang telah hadir untuk bertanya dengan cara raise hand dan mengaktifkan kameranya. Silahkan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asal institusinya. Dimohon juga pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilakan untuk yang ingin bertanya.
untuk ya Mas Ale silahkan bertanya. Halo, selamat malam Mbak Mutiara Nisa. Perkenalkan saya Ales Kurniawan dari Prodi HI. Ingin bertanya, mohon maaf tadi saya telat join, jadi mungkin tidak bisa mengikuti keseluruhan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah untuk kuliahnya selama di Romania itu bahasanya apakah menggunakan full bahasa Rumania ataukah ada program bahasa Inggris seperti itu? Karena tadi saya sempat dengar di bagian akhir Mbak Nisa bilang tidak ada syarat IELTS, kira-kira seperti itu. Berarti eh, apakah itu berarti full bahasa Inggris seperti itu? Lalu kalau kalau dari pengalaman eh, Mbak sendiri, bagaimana di dalam mempelajari bahasa Rumania ini? Apakah ada tantangannya ataukah lebih sulit dari bahasa Inggris ataukah ini jauh lebih mudah dari bahasa Inggris kira-kira seperti itu. Karena kalau mahasiswa Indonesia ingin belajar di luar, mungkin salah satu tantangannya adalah ada pada bahasa, kemampuan bahasa. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Kak Nisa boleh langsung dijawab. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu apakah perkuliahannya full bahasa Inggris, full bahasa Rumania atau campur-campur bahasa Inggris. Eh, khusus untuk penerima beasiswa dari pemerintah Rumania sendiri itu karena memang sebagai bagian dari salah satu promosi Rumania, jadi eh, diwajibkan untuk mengikuti kelas bahasa Rumania. Ada memang di setiap universitas itu kelas yang menggunakan bahasa Inggris, tapi itu hanya untuk apa ya, untuk mahasiswa internasional, misal yang mendaftar secara mandiri atau dari beasiswa lain gitu. Jadi khusus untuk penerima beasiswa Rumania sendiri itu wajib full bahasa Rumania, dan ya memang cukup sulit memang. Sebagai jawaban untuk pertanyaan kedua aja ya, untuk mempelajari bahasa Rumania itu kalau saya katakan lebih sulit daripada mempelajari bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau bahasa Inggris itu saya gimana ya saya katakan, itu masih mirip-mirip dengan bahasa untuk grammarnya ya, masih mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Kalau untuk bahasa Romania sendiri itu sudah complicated kan, dan ya cukup sulit dipelajari, tapi setiap saya merasa bahwa saya dan juga teman-teman saya di sini yang memang merupakan mahasiswa internasional itu semuanya bisa melewati tahap tersebut. Jadi memang jangan takut di awal gitu kan. Kita semua belajar dari dasar untuk bahasa Romania sendiri, dan ya kita masih bisa melewati tersebut. Jadi tenang aja sih gitu, kalau untuk belajar bahasa Rumania. Dan ya itu dia kenapa tidak disyaratkan untuk apa, sertifikat IELTS atau TOEFL seperti itu, karena memang setelah sampai di sini teman-teman akan langsung mengikuti kursus bahasa Rumania gitu sih. Mbak, itu berarti program S2-nya memang dari awal sudah disebutkan atau dijelaskan bahwa ini memang program bahasa Rumania ya, bukan bukan Ya, bukan ya seperti betul ini. betul. Ya betul Oke. betul. Kecuali untuk program doktoral itu bisa mengambil jurusan bahasa Rumania ataupun bahasa Inggris gitu. Tapi untuk studi S1 dan S2 itu wajib menggunakan bahasa Rumania. Oke. Ya. Wah, ini sangat menantang sekali nih bagi teman-teman yang akan melanjutkan master di Rumania. Oke, terima kasih Mbak Nisa atas penjelasannya. Sama-sama. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi, dipersilahkan.
Sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, saya mau bertanya dulu nih sama Kanisa. Uh, Culture shock apa sih Kanisa pertama kali di Rumania? Perbedaan yang sangat signifikan antara di Rumania sama di Indonesia. Itu apa sih, Kak? Culture shock ya. Mungkin lebih ke arah suhu ya, cuaca maksudnya. Temperatur maksudnya. Jadi memang temperatur di sini dan di Indonesia itu cukup berbeda karena saya memang datang ke Romania itu sudah mulai masuk musim gugur yang mana suhunya sudah mulai turun sekitar belasan waktu itu yang lumayan berbeda lah dengan Indonesia gitu kan. Di Indonesia biasa 30, sekitar 30 seperti itu. Apalagi ketika mulai masuk musim dingin itu sudah mulai minus gitu. Jadi ya cukup kaget juga sih untuk saya pribadi. Dan juga eh, karena memang bahan-bahan makanan di sini berbeda dengan di Indonesia, jadi cukup sulit juga menemukan makanan-makanan yang bisa kita olah sendiri gitu kan di sini. Ada beberapa yang memang bisa kita temukan karena uh, ada juga di sini Asian Market itu. Jadi kalau yang teman-teman memang kangen banget dengan makanan Indonesia itu bisa ke Asian Market. Tapi itu cukup jauh juga dari kota saya gitu. Jadi ya cukup kaget di awal. Makasih Kak Nisa. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Doni. Kepada Mas Doni, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Feby. Mohon saya Selamat malam Mbak Nisa, izin bertanya. Nama saya Pradono Budi Saputro dari program studi HIPSNI, kebetulan dosennya Feby. Kalau boleh tahu nih, di Rumania itu kira-kira program studi apa saja yang banyak diminati oleh mahasiswa Indonesia, baik itu di tingkat S1, S2 maupun S3. Jadi apa namanya kecenderungannya kalau mahasiswa Indonesia yang studi di sana itu mengambil apa aja dan apa kira-kira seberapa besar sih peluangnya untuk bisa mendapatkan beasiswa untuk program studi yang banyak diminati orang Indonesia itu. Itu saja. Terima kasih Mbak Nisa. Ya, baik. Ini langsung saya jawab aja ya. Untuk program studi yang diminati oleh mahasiswa Indonesia ya khususnya, ini kalau saya mengacu pada data PPI sendiri, rata-rata mahasiswa Indonesia di sini itu mengambil jurusan ekonomi seperti business administration atau bisnis ekonomi atau bisnis internasional seperti itu. Tapi ada juga yang beberapa mengambil jurusan teknik karena memang jurusan teknik di sini sendiri itu cukup populer dan ya sisanya di jurusan sosial paling karena memang tidak ada dan tidak dibuka juga beasiswa Rumania sendiri ini untuk jurusan kedokteran ataupun kedokteran hewan ataupun farmasi. Jadi ya bagi yang ingin mendaftar jurusan tersebut ada juga di sini, tapi beliau ini mengambil jalur mandiri. Jadi kalau untuk jalur beasiswa itu cukup populer di jurusan ekonomi. Kalau sosial politik termasuk hubungan internasional banyak juga nggak di situ di area Lembar? Oh iya betul 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 ya termasuk hubungan internasional juga ada sekitar
5 atau lebih gitu ya yang ambil jurusan hubungan internasional termasuk di jurusan S1 ataupun di jurusan S2. Ya, terima kasih Mbak. Sama Pak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Oke, Mas Ales, silahkan. Halo, selamat malam Mbak Nisa. Mohon maaf saya ingin bertanya lagi. Terkait dengan Rumania ini, terkait dengan culture yang tadi sempat ditanyakan oleh Mbak Feby, untuk tersedia halal foodnya bagaimana ya Mbak di Rumania? Karena kan mayoritas masyarakat kan beragama Muslim, jadi ketika sekolah di Rumania nanti bagaimana itunya di dalam apa untuk kebutuhan sehari-hari? Apakah banyak restoran-restoran yang menyediakan halal food, lalu juga misalnya halal, misalnya tempat ibadah untuk sholat Jumat, bagaimana di Rumania, apakah banyak masjid seperti itu. Lalu yang kedua tadi kan Mbak Nisa sempat eh, menyebutkan bahwa juga ada part-time job. Itu berarti beasiswanya itu tidak mengcover living cost ya Mbak? Atau hanya mengcover SPP tapi living cost cari sendiri atau bagaimana? Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Nisa. Ya, baik, sama-sama. Untuk halal food ya, ini tergantung dari kotanya masing-masing sih. Kalau di Brashov seperti saya ini, itu cukup sulit dan memang sepertinya tidak ada. Soalnya saya sampai sampai saat ini itu belum pernah menemukan restoran ataupun market yang mencantumkan logo halal. Jadi tidak ada sih kalau untuk di Brashov sendiri, tapi eh, untuk kota-kota lain, misal seperti Bucharest yang memang ibu kotanya, itu ada beberapa restoran yang memberikan yang mencantumkan logo halal juga di Konstanta, misal karena memang di Konstanta itu banyak sekali bukan banyak ya, ya cukup cukup dekat lah dengan Turki gitu kan, jadi ya cukup mudah untuk menemukan makanan-makanan halal ataupun tempat-tempat ibadah seperti masjid itu ada sekitar satu atau dua di kota tersebut, tapi untuk di Brasov sendiri itu tidak ada. Jadi untuk teman-teman Muslim di sini itu biasanya, khususnya saya pribadi, bagaimana cara mengelola makanan di sini, itu saya pribadi lebih sering lebih lebih memilih makanan yang memang sudah pasti kehalalannya ya. Contohnya seperti sayuran-sayuran itu kan sudah pasti halal gitu. Dan juga dalam beli makanan-makanan seperti itu di supermarket, itu biasanya saya baca seluruh ingredientnya. Jika memang tidak ada bahan-bahan yang eh, dalam kategori haram, itu bisa saya ambil. Itu sih kalau kalau saya inisiatifnya. Tapi memang ada beberapa teman saya juga yang konsen soal itu, yang mana lebih memilih untuk mencari ke market halal. Tapi kalau untuk bakso sendiri itu cukup sulit ya, karena memang jauh dari kota-kota lainnya. Dan untuk tempat ibadah juga biasanya untuk teman-teman pria di sini, biasanya memang ada di Brashov itu bukan masjid, lebih ke arah musola ya, dibuka hanya untuk sholat Jumat gitu. Dan untuk sholat Id seperti itu biasanya
kita semua itu akan pergi ke Bucharest dan juga merayakan Hari Raya Idul Fitrinya itu di KBRI. Lalu untuk part-time job, ini sebetulnya sifatnya hanya untuk tambahan aja ya. Karena untuk biaya asrama sendiri tadi seperti saya katakan itu sudah di cover oleh beasiswa. Jadi ya teman-teman juga tidak perlu khawatir gitu untuk tempat tinggalnya sendiri, tapi kecuali jika memang teman-teman ingin stay di tempat lain, misal di apartemen gitu, pengen sewa apartemen itu beda lagi. Tapi kalau untuk asrama sendiri biasanya itu sudah diberikan asrama khusus mahasiswa internasional, tapi ya itu tergantung kampusnya sendiri. Ada yang memang menggratiskan secara full, ada juga yang harus bayar setengah-setengah. Seperti salah satunya di kampus saya sendiri itu saya harus bayar setengah dari eh, apa biaya asramanya, karena setengahnya lagi sudah dibayarkan oleh beasiswa gitu. Jadi untuk part time sendiri itu sifatnya hanya untuk uang tambahan sih. Jika memang ingin part time gitu. Jadi kalaupun enggak ya enggak masalah sih. Itu paling Oke, terima kasih Mbak Nisa. sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Silakan raise hand dan aktifkan kameranya. Terima kasih. Sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, saya mau bertanya lagi nih ke Kanisa. Untuk lama waktu studinya antara di Indonesia sama di Romania itu apakah sama ataukah mungkin tergantung tingkat pendidikan yang kita ambil mungkin di Romania? Kurang lebih sama. Untuk seperti studi master itu 2 tahun dengan tambahan khusus bahasa itu 1 tahun jadi 3 tahun. Tapi untuk studi S1 sendiri ini biasanya tergantung jurusan. Jadi kalau untuk jurusan teknik itu biasanya sekitar 4 tahun, ya sama seperti di Indonesia, tapi jurusan-jurusan lain seperti misal bisnis ekonomi itu ada juga yang hanya menempuh sekitar 3 tahun gitu. Jadi 3 tahun plus kursus bahasanya 1 tahun jadi 4 tahun gitu. Jadi ada yang untuk S1 itu ada yang 4 tahun ataupun 5 tahun gitu jatuhnya. Seperti itu sih. Tapi untuk master itu sama. Oke, baik, Kak. Hmm, Berarti kurang lebih sama seperti di Indonesia ya, Kak? ya, Tergantung jurusan. Kalau di Indonesia kayak kedokteran itu kan kayak 5 tahun gitu ya.
Iya, iya, betul, betul, betul. Di sini sekitar, ya sama sih, 5 tahun untuk kedokteran juga. Ya. Yang membedakan hanya di ininya aja sih, di SMP ataupun SMA-nya gitu. Karena ya itu cukup berbeda sih setiap negara biasanya. Iya, please. Ini Oke. saya mau share link websitenya, tapi gimana nih? Nggak ketemu ini untuk link chatnya. Nggak ada. Boleh. Ya. Oh ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan atau bisa juga ketik di kolom komentar. Terima kasih. Oke, dari Raihan Andika Putra, izin bertanya Kak, terkait apakah ada perbedaan cara mengajar di sana dengan di dalam negeri? Eh, Sejauh yang saya lihat tidak ada perbedaan yang cukup signifikan sih ya. Eh, jadi memang cara mengajar di sini maupun di Indonesia itu cukup sama, seperti menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya. Tapi ada yang membedakan di sini, yaitu belajarnya. Jadi sistem belajar di sini itu ada dua, ada kurs dan juga ada seminar. Untuk kurs sendiri ini memang materi yang disampaikan oleh profesor, dan untuk seminar itu ya seminar, maksudnya presentasi teman-teman, presentasi mahasiswa gitu. Yang membedakan di sini adalah biasanya untuk kurs di sini itu tidak wajib. Jadi banyak dari mahasiswa Rumania di sini khususnya yang sering mangkir di kurs. Dan untuk seminarnya ini wajib. Jadi untuk absennya, maksud saya untuk absennya itu wajib di seminar tapi tidak wajib di kurs. Gitu sih yang unik di sini.
Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak Nisa. Ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Idana Sulfa. Halo Kak Nisa, saya Sulfa. Mohon maaf Kak, tadi karena saya join Zoom-nya telat, jadi ketinggalan informasi di presentasi di awal-awal. Saya mau memastikan untuk Romania Government Scholarship yang dibuka Desember bulan depan ini tidak membutuhkan SKCK atau butuh ya Kak? Terima kasih. Untuk beasiswa NFA ini yang dibuka bulan Desember itu tidak ada persyaratan SKCK ya. Tapi jika teman-teman sudah lolos nanti, itu teman-teman harus mencantumkan SKCK yang mana hanya dilampirkan, maksudnya yang hanya diterbitkan oleh Polda ataupun Polri. Baby boleh nanya nggak? Silakan Mbak Ayu. Halo Mbak Mutiara ya, betul ya. Mohon maaf nih, saya sudah di rumah, jadi apa namanya tidak sudah berpakaian rumah gitu. Tapi saya mau nanya nih, bukan nanya sih sebenarnya minta minta eh, Mbaknya cerita-cerita dong tentang kebetulan kan Mbak berjilbab ya. Jadi gimana sih kondisi di sana, situasi di sana, keadaan di sana eh, menyusahkan tidak buat kita yang beragama Islam ya, Islam gitu. Kemudian banyak nggak sih teman-temannya mengingat tadi katanya beasiswanya itu cuman eh, 80-an dan itu untuk seluruh negara gitu. Jadi Mbak ini punya berapa teman sih yang dari Indonesia gitu juga. Terus juga ada nggak sih perkumpulan PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia di sana gitu. Sehingga kalau misalnya butuh apa-apa, kalau kalau apa perlu apa gitu ya kan lebih enaknya tuh sama temen satu negara gitu. Jadi cerita-cerita dong Mbak tentang itu di luar kelas gitu ya, di luar kehidupan kampus gitu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Andina. Ya, untuk kehidupan saya ya sebagai Muslim di sini, sebetulnya itu kekhawatiran awal-awal aja ya. Kekhawatiran awal sebelum saya sampai di Rumania karena saya tahu mayoritas eh, agama di sini itu ya ortodoks. Yang mana memang Muslim di sini itu hanya sekitar 0,01 atau berapa persen gitu kan. Yang memang sangat sangat sedikit gitu mas masyarakat Muslim di Rumania itu. Tapi ini pengalaman pribadi saya sendiri ya. Jadi memang biasanya kalau saya keluar gitu kan ada aja sih yang kayak ngeliatin gitu kan kayak. Tapi itu hanya sekedar penasaran aja gitu kan ya. Saya paham gitu karena itu hanya sekedar penasaran aja karena ya penampilan saya cukup berbeda kan dengan masyarakat di sini gitu kan. Tapi kalau misal rasis seperti itu atau diskriminasi, itu saya justru tidak pernah merasakan sama sekali hal tersebut gitu kan. Malah saya merasa sering dispesialkan gitu kan. Misal di fakultas saya sendiri, saya sering misal kalau datang ke fakultas mutiara gitu kan gitu. Jadi memang masyarakat di sini juga khususnya di Brasov itu tergolong yang cukup ramah gitu kan. Jadi saya juga merasa bersyukur gitu bisa sampai di rumahnya karena
ya ternyata kekhawatiran saya itu tidak terjadi gitu kan, itu hanya kekhawatiran di awal aja gitu kan. Terus eh, untuk teman-teman Indonesia di sini juga kalau di Brashov itu sebetulnya cukup nggak cukup banyak ya. Eh, saya katakan cukup banyak, kenapa? Karena biasanya perkotanya itu ada hanya sekitar satu atau dua orang atau tiga orang gitu. Di Brashov itu cukup lima atau enam orang kalau nggak salah ya. Dan memang kita juga satu asrama di sini. Jadi kita juga sering tuh misal kayak kita buat makanan apa gitu, misal kita saling sharing gitu kan di sini gitu kan. Ya karena memang budaya Indonesia yang sering sapa gitu kan, jauh lah dengan mas apa masyarakat Rumania yang biasanya harus kenal dulu baru bisa kita saling sapa gitu. Untuk orang Indonesia biasanya kita kalau nggak sengaja nih ketemu di jalan misal, ada yang wajahnya itu wajah-wajah Asia seperti Indonesia gitu, kita langsung kayak orang Indonesia ya gitu. Jadi kayak itu hal-hal yang cukup spesial sih, karena ya Rumania sendiri kan memang masih jarang ya, jarang jarang di diekspos gitu kan, khususnya untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi sekali kita ketemu dengan orang Indonesia gitu, walaupun kita tidak kenal gitu kan, tapi jadi hal yang sangat spesial gitu kan, seperti itu. Terus apa lagi ya, apalagi tadi saya lupa pertanyaannya. Makanannya Mbak, makanannya Oh gimana? iya, Pak. Makanannya ya, itu makanannya tadi Iya. sebetulnya udah saya spill ya, sudah saya jelaskan gitu kan. Jadi untuk makanannya ya di awal-awal itu saya masih konsen terhadap makanan tersebut. Jadi saya hanya makan sayur-sayuran gitu kan. Tapi akhirnya saya makin di sini makin mikir, nah ini saya lama-lama jadi sapi dong gitu kan, sayuran doang makannya gitu. Akhirnya ya ditambah proteinnya, tapi ya itu dia. Jadi memang eh, kalau nggak ayam, ya misal olahan-olahan daging itu saya cek dulu gitu ingredientsnya, apakah ada bahan-bahan yang haram gitu kan. Bahkan di roti-roti sekalipun itu kan biasanya mereka tuh mencantumkan eh, vin atau wine gitu kan, yang atau rum gitu. Itu yang memang harus diperhatikan juga gitu, khususnya untuk teman-teman muslim di sini gitu kan. Itu sih paling. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Intan Permata. Hai Kak, saya ingin bertanya, what are the living costs in Romania for that considering applying for Romania's government scholarship it is enough, and what is it like to live in Romania as Indonesia? Untuk living cost-nya sendiri ya, biasanya per bulan itu kita dapat, saya jelaskan per jenjangnya ya. Untuk S1 itu biasanya dapat sekitar 65 euro, diekuivalenkan ke lei itu sekitar 300 lei. Lalu naik master itu jadi 75 euro, dan untuk doktoral 85 euro. Ini ini sebetulnya cukup kontroversial ya, karena memang kita merasa bahwa uang saku tersebut itu ya kecil gitu kan. Ya kalau kita konversikan ke rupiah itu tuh 300 itu sekitar 1 jutaan gitu ya. Jadi dengan 1 juta untuk hidup selama sebulan itu sudah cukup sulit gitu kan ya. Makanya kenapa kita mahasiswa internasional ini di sini rata-rata memang uh, part time gitu kan ya, untuk nambah-nambah uang saku tersebut gitu kan. Dan ya kita juga di sini sedang mengusahakan, kita juga sedang
melakukan audiensi itu dengan pemerintah Rumania untuk menaikkan uang saku tersebut itu karena memang di awal-awal itu masih cukup, tapi karena makin ke sini bahan-bahan juga makin mahal gitu kan. Jadi ya kita juga merasa bahwa uang saku tersebut ya tidak cukup gitu. Tapi kalau yang individunya biasa frugal living gitu kan, bisa-bisa aja mungkin gitu. Gitu. And what is like to live in convenience Indonesia? Ya, tidak banyak perbedaan sih. Par sama lah. Yang membedakan itu mungkin oh ya, ini khususnya juga untuk teman-teman Muslim bukan ya. Saya pribadi itu kan cukup sulit gitu kan ya cari tempat untuk ibadah gitu, tempat untuk sholat gitu. Karena kan semisal nih saya ada kelas itu biasanya sore sekitar jam 4 itu sampai jam 8. Jadi kayak untuk sholat maghrib dan isya itu agak sulit gitu kan ya. Terus saya inisiatifnya itu kayak gimana? Saya biasanya itu cari eh, toko pakaian yang memang posisinya dekat dengan saya itu. Biasanya kan ada untuk ini ya apa ya bahasanya itu untuk eh, apa sih ruangan-ruangan untuk ini baju gitu kan ya. Itu biasanya di situ gitu. Jadi ya itulah kesulitannya sedikit gitu sih Kak Intan. Masih di mute Kak Febri. Febri masih di mute. Oh Oke, ya deh, baik. izin apa? Izin berbicara sebentar. Tadi kebetulan Intan itu baru wisuda hari Sabtu. Hmm, apa, mungkin dia juga apa ingin menggali informasi untuk melanjutkan studi. Nah, kebetulan di antara para peserta ya, saya lihat juga ada beberapa alumni ya. Selain Intan, ada di sini saya lihat ada Adita Jaya, ada Diana Walton. Nah, mungkin kalau ingin bertanya silakan ya. Ini mungkin Feby juga belum kenal ya, karena ini ya Pak, mungkin angkatannya agak jauh nih. Nah, jadi mungkin di antara mereka ada yang ingin melanjutkan studi, siapa tahu tertarik untuk ambil S2 di Rumania gitu. Nah, coba silakan bertanya ya. Jadi mungkin kalau belum ada yang bertanya, ini saya mau cerita tambahan sedikit gitu ya. Maksudnya kenapa sih saya ambil Rumania gitu kan? Apa sih alasannya gitu? Kenapa harus ke Rumania gitu? Sebetulnya coba-coba sih. Tapi ke arah coba-coba karena yang memang dulu juga saya itu termasuk scholarship hunter setelah lulus beasiswa setelah lulus S1 itu masih yang bingung-bingung nih mungkin teman-teman di sini juga kan tadi yang disebutkan oleh Pak Pradana itu Pak, banyak alumni-alumni yang sudah sudah lulus S1 gitu kan ya dan masih bingung gitu kan apa sih mau lanjutin apa sih gitu kan apakah mau kerja aja kah atau mau lanjut studi S2 kah gitu kan. Kalau saya dulu itu konsen di lanjut studi S2 gitu kan. Nah, karena fokus saya itu untuk melanjutkan studi di luar negeri, akhirnya saya juga sebelumnya ikut-ikut kursus dulu di Pare untuk bahasa Inggrisnya gitu kan untuk dapat sertifikat IELTS dan TOEFL-nya
Dan ya saya juga coba-coba daftar dan ya ada beberapa yang bukan ada beberapa sih, ada satu yang lolos tahap dokumen tapi tidak lolos di interview. Nah, akhirnya karena saya cukup lelah untuk melakukan hal-hal seperti itu, ya, maksudnya untuk membuat esai dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya saya ketemu nih dengan beasiswa Rumania ini yang mana saya tidak harus membuat esai dan juga proses pendaftarannya itu hanya melalui jalur dokumen gitu. Akhirnya saya iseng-iseng lah gitu submit dokumen saya dan ya tiba-tiba saya dapat pengumuman bahwa saya lolos gitu kan. Jadi ya kalau mengacu dari pengalaman saya sendiri di sini ya, maksudnya yang bisa jadi pelajaran itu eh, teman-teman itu jangan nggak harus fokus di satu beasiswa gitu. Misal teman-teman udah memang fokusnya ingin melanjutkan studi S2 dan apalagi studi S2 di luar negeri itu banyak sekali di setiap negara itu pasti ada beasiswa yang menyediakan untuk mahasiswa internasional. Jadi gali sebanyak-banyaknya informasi tersebut gitu. Jadi daftar yang memang teman-teman mampu untuk mendaftar di beasiswa tersebut gitu. Yang memang dan teman-teman juga interest gitu dengan negara tersebut gitu. Jadi maksud saya di sini jadi ya tidak harus fokus di satu beasiswa gitu sebetulnya. Gitu sih. Oke, baik Kak. Terima kasih atas cerita sharing-sharingnya tadi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kegiatan ini. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rangkaian acara Scholarship Talk kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan serta menjadi motivasi bagi kita semua yang ingin mendapatkan beasiswa di luar negeri, khususnya di Romania. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Mutiara Nisa dan para hadirin, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semua yang sudah hadir dalam acara malam hari ini. Sebelum Mungkin kita satu mengakhiri pertanyaan dulu acara ya. kali ini, ya, Mungkin teman-teman sekalian mohon dinyalakan kameranya. Kita akan ambil dokumentasi ya. Jadi saya minta on cam karena akan kita dokumentasikan dari slide yang pertama. Oke, silakan. Oke, siap ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke, siap. Hitung ya 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih. Saya kembalikan ke Feby, silakan. Demikian acara Scholarship Talk kita hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman semuanya.